Hakan. Setelah mendengar rekaman suara Yoonhee yang mengatakan bahwa Seokyeong adalah putri kandungnya, lantas Suryeon bergegas menemui Sokun dan menanyakan kabar Seokyeong. Suryeon merasa khawatir dengan keselamatan Seokyeong, dan Sokun pun terkejut ketika mendengar penjelasan ibunya tentang Seokyeong yang merupakan kembaran Min Sol-a. Lalu ia memperlihatkan kiriman foto dari adiknya tersebut, namun Suryeon mengetahui foto tersebut merupakan hasil editan. Mereka pun curiga Seokyeong tidak berada di Italia. Di saat yang sama, Seokyeong sedang dibully oleh penghuni panti asuhan. Seokyeong mengira ia berada di Italia seperti yang dijanjikan ayahnya, tetapi ternyata Jodante mengirimnya ke panti asuhan. Di adegan yang lain, tampak Logan menggerakkan tangannya dan membuka matanya. Setelah sadar, ia langsung menanyakan keadaan Suryeon. Sesuai dugaan Hyunjul, ternyata semua ini merupakan ulah Jodante. Logan ingin menelpon kakaknya karena ia ingin segera keluar dari sana. Tiba-tiba Sojin melihat Logan yang tersadar, namun Hyunjul berdalih ia mengalami delirium dan hanya bisa bertahan semalam. Tampak Berona sedang merindukan ibunya dan memeluk erat foto ibunya. Sedangkan Jodante memberitahukan kepada Sojin bahwa Sim Suryeon yang memenangkan pembangunan proyek. Lalu mereka berdebat karena telah mengeluarkan uang banyak. Lalu Sojin memiliki ide untuk menjatuhkan Sim Suryeon dengan masa lalunya. Sementara itu, Suryeon mulai putus asa karena belum mendapat kabar tentang Seokyeong. Sokun meyakinkan ibunya karena mulai besok ia bekerja di perusahaan ayahnya, hingga ia akan mencari informasi tentang keberadaan Seokyeong. Di panti asuhan, tampak Seokyeong hendak melarikan diri, namun teman-temannya berkata bahwa usahanya akan sia-sia karena pintu terkunci dengan rapat. Di tempat yang lain, tampak Yoo Dong-pil sedang menyuruh Lee Min-hyuk untuk melaporkan semua yang dilakukan Yoo Jenny. Lalu Yoo Dong-pil memberikan hadiah sepatu untuk Jenny, dan Min-hyuk pun bergegas mencari Jenny untuk memberikan hadiah tersebut. Awalnya Jenny menolak, tetapi karena Min-hyuk memaksanya, Jenny pun menerimanya. Pada saat mencoba sepatu, diam-diam Min-hyuk memfotonya dan mengirimkan foto tersebut ke ayah Jenny. Tanpa diduga Jenny mengetahuinya. Sementara itu, Jodante sedang memarahi Yoo Dong-pil karena kerjanya yang kurang beres. Ternyata Jenny sedari tadi melihat ayahnya yang direndahkan oleh Jodante. Yoo Dong-pil pun sangat sedih tatkala Jenny berkata bahwa ia tidak butuh dengan ayahnya lagi. Tampak Sokun sedang menyesali keadaan tentang dirinya yang kurang peka terhadap adiknya. Lalu ia bergegas ke kantor Jodante untuk memulai hari pertamanya bekerja. Sesampai di sana, Jodante sempat bertanya kepada dirinya, kenapa tiba-tiba ia menjadi anak penurut. Takut ayahnya curiga, Sokun pun berdalih karena ia bosan menjadi baik dan ingin menjadi seperti ayahnya. Jodante dengan bangga pun lalu memeluknya. Sokun menyuruh sekretaris Cho untuk mengantarnya ke suatu tempat, tetapi ia berbohong dan mengatakan bahwa handphonenya tertinggal di kantor ayahnya, dan menyuruh sekretaris Cho untuk mengambilnya. Kesempatan ini digunakan Sokun untuk mengecek panggilan keluar. Tapi karena panggilannya tersebut kosong, lantas Sokun mengambil memori dashboard mobil. Sedangkan Sim Suryeon mendatangi detektif untuk membantunya mencari Seokyeong. Di sanalah ia diberitahu bahwa obat milik Eunbyul merupakan obat penghilang ingatan yang memiliki efek buruk bagi penggunanya. Namun di saat yang sama, Suryeon mendapat panggilan dari Dewan Direksi untuk rapat dadakan. Mereka merasa keberatan setelah mengetahui masa lalu Sim Suryeon sebagai pegawai bar milik ibunya. Dianggap mempermalukan yayasan, ia pun dituntut mundur dari jabatannya. Terlihat Eunbyul menghampiri Berona yang hendak ikut audisi. Seperti biasa, mereka pun terlibat perdebatan. Tampak Sohun memasang GPS ke mobil ayahnya. Dan Sojin tampak membuka acara audisi dengan mengambil sebuah undian lagu yang akan dinyanyikan oleh peserta audisi dan mengumumkan kriteria sebagai penilaian audisi.
Semua peserta audisi menampilkan penampilan terbaiknya. Namun di tengah-tengah lagu, musisi pengiring menaikkan nada hingga membuat Eunbyul kebakaran jenggot. Berbeda dengan Berona yang sangat tenang melantunkan lagu tersebut. Di ujung lagunya, Eunbyul kehabisan nafas, sementara Rona bernyanyi hingga klimaks. Di ruang juri, Clark Lee sangat setuju jika Berona sebagai juara audisi, sedangkan Sojin menganggap audisi ini tidak sah karena musisi pengiring tiba-tiba menaikkan nada. Namun Clark Lee membantah dengan dalih seorang penyanyi harus siap dengan situasi apapun. Sementara itu, Eunbyul mendatangi Rona dan menuduhnya berbuat curang. Namun Rona terlihat sangat slow. Kemudian Jennie memutar sebuah rekaman Eunbyul yang berlatih menggunakan lagu yang diaudisikan. Eunbyul pun malu dan kesal, berbeda dengan Rona yang sangat bahagia karena memenangkan audisi. Terlihat Suryon datang memberi selamat kepada Rona. Di luar gedung, Sojin melihat Suryon berbicara kepada Clark Lee. Lalu Sojin menghampiri Suryon dan bertanya, apakah dia yang mengundang Clark Lee dan merencanakan semua ini? Karena tidak mendapatkan pengakuan dari Suryon, lantas Sojin mengancam Suryon dengan membongkar masa lalunya. Suryon tidak takut dengan ancaman Sojin, karena Suryon sudah menghapus semua rekam jejaknya. Di rumah, tampak Kang Mari membuat pesta kecil-kecilan untuk Jennie dan Rona yang sudah berhasil mengikuti audisi. Dan tampak hadir Min Hyuk juga ibunya. Ibunya pun datang dengan memberikan hadiah skincare kepada Suryon, tetapi malah direbut oleh Kang Mari. Lalu Suryon memberitahukan Rona tentang obat yang dikonsumsi oleh Eunbyul merupakan obat penghilang ingatan yang berdampak negatif bagi penggunanya. Lalu Rona mengajak Eunbyul untuk bertemu dan mengingatkan Eunbyul tentang bahaya yang ditimbulkan oleh obat yang dikonsumsinya, tapi Eunbyul mengabaikannya. Go Sang-ah buru-buru berpamitan untuk menyiapkan makanan kepada suaminya. Namun Kang Mari menahannya dengan menunjukkan video rekaman Kyujin sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Di panti asuhan, tampak Seokyeong putus asa karena tidak bisa pergi dari sana. Lalu ia berbuat onar agar bisa keluar dari sana. Kesempatan itu pun dipakainya untuk melarikan diri. Saat hendak melarikan diri, Jo Dante datang dan mengurung Seokyeong kembali. Dengan GPS, Sokun memberitahu Suryon keberadaan Jo Dante. Lalu Suryon dan para detektif menyambangi lokasi tersebut. Seokyeong sangat kecewa dengan ayahnya yang sudah berbohong kepadanya, padahal ia sudah melakukan semua kemauan ayahnya, bahkan membohongi ibunya sendiri. Jo Dante lalu memberitahu fakta sebenarnya kepada Seokyeong, yaitu Seokyeong bukanlah putrinya, melainkan kembaran Min Sol-a. Kaget mendengarnya, Seokyeong tidak percaya. Lalu Jo Dante menelpon Suryon agar Seokyeong memohon kepada ibunya untuk mengalihkan pembangunan proyek Dohee ke proyek distrik Cheonsu. Mendengar suara Seokyeong, Suryon pun panik, tetapi Seokyeong berteriak bahwa ibunya jangan sampai memenuhi permintaan Jo Dante sambil memukul Jo Dante. Sementara itu, Suryon dan para detektif berhasil masuk ke panti asuhan. Kepikiran dengan ucapan Jo Dante, Seokyeong sangat menyesal karena selama ini ia mengkhianati ibunya, bahkan kerap membuli saudara kembarnya. Lalu Seokyeong berusaha melarikan diri dengan memecahkan kaca jendela. Terlambat datang, Suryon dan para detektif tidak menemukan Seokyeong. Hanya pesan yang ia terima bahwa ibunya tidak usah mencarinya. Lalu Suryon memberitahu Sokun bahwa adiknya berhasil kabur. Terlihat Baek Chun-ki memenangkan judi dan tiba-tiba Alex Lee datang. Lalu Jun-ki menceritakan kedatangan Alex kepada Sojin. Lantas Sojin menunjukkan foto Logan yang masih hidup dan berencana mengkambing hitamkan Jo Dante. Lalu Sojin menyuntik tubuh Logan dan menemui Jo Dante serta mengancamnya dengan bukti pembunuhan Logan. Tampak Go Sang-ah yang galau karena melihat video Kyujin, meminta Kyujin untuk menyiapkan makanannya sendiri. Sempat menolak suruhan istrinya tersebut, Kyujin hanya tertunduk diam dengan tatapan Sang-ah yang terlihat kesal.
Embul terlihat marah-marah kepada ayahnya karena ayahnya datang menemuinya dan menyuruhnya berhenti mengkonsumsi obat penghilang ingatan yang akan berdampak demensia dini kepada penggunanya. Baek Joon-ki memberitahu keluarga Logan bahwa pelaku pengeboman Logan Lee adalah Jo Dan-tae. Tanpa menunggu lama lagi, Jo Dan-tae pun ditangkap. Namun Jo Dan-tae bersilat lidah dan menuduh Sim Suryon dalam semua ini. Dan dengan mudahnya keluarga Logan pun percaya dengan ucapan Jo Dan-tae. Lalu Sim Suryon diajak pembantunya ke suatu tempat. Terkejut ketika dituduh menyembunyikan Logan Lee, dan Jo Dan-tae pun meyakinkan keluarga Logan atas tuduhan tersebut kepada Suryon. Dan Suryon pun ditahan, begitu juga dengan Jun-ki dan juga Ha Yun-chul. Di akhir episode terlihat Sojin yang sangat iri kepada Sim Suryon karena memiliki segalanya, sedangkan Suryon dibawa ke sebuah villa, dan betapa terkejutnya ia melihat Logan ada di sana. Terjadilah pertemuan temu kangen di antara keduanya. Kira-kira apa yang akan dilakukan keduanya di episode 9? Pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.